Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mengucap syukur atas pertolongan Tuhan yang telah menjaga memberkati kita sepanjang malam istirahat kita. Seraya kita juga menyerahkan hari ini dalam tangan-Nya untuk kita jalani. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang Engkau telah berikan bagi kami. Engkau telah menjaga, melindungi dan memberkati kami sepanjang malam istirahat kami. Kami telah berada di pagi hari yang indah ini dengan tubuh yang sehat. Biarlah hari ini pun menjadi hari yang penuh berkat bagi kami. Dan terlebih dahulu berkatilah kami dari kebenaran-Mu yang sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Shalom. Firman Tuhan bagi kita hari ini terambil dari Injil Lukas pada pasal yang ke-5, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang dan mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudaraku, tema kita pada hari ini adalah melihat keajaiban dan merasakannya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ketika kita membaca dan merenungkan bagian ini, kita boleh melihat bahwa Simon Petrus dan juga teman-temannya merasakan suatu keajaiban yang sangat luar biasa. Dan keajaiban itu adalah di mana tadinya mereka sudah putus asa, hampir tidak mendapat apa-apa. Sepanjang malam mereka telah mencari ikan, menangkap ikan dengan jala mereka, tapi tidak menangkap apa-apa. Dengan situasi yang sudah letih, mereka pun keluar dari tengah pantai sampai ke pinggir pantai itu, lalu kemudian mereka membasuh jala mereka. Pertanda bahwa perjuangan sepanjang malam tidak menghasilkan apa-apa dan akan pulang dengan tangan hampa. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dalam situasi itu Yesus mendekati kapal itu, lalu Yesus naik ke atasnya dan berkata, "Bertolaklah sedikit ke tengah atau ke tempat yang lebih dalam, supaya agak lebih jauh dari pantai." Lalu Simon Petrus melakukannya.
Dan di atas perahu itu Yesus mengajar banyak orang. Dan ketika dia sudah selesai mengajar, lalu dikatakan kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu. Lalu dikatakan apa, saudara yang terkasih nama Tuhan? Guru, sudah sepanjang malam kami telah menangkap ikan dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa dia sudah sangat letih dan hampir tidak mau lagi melakukannya. Tetapi masih ada pernyataan Simon pada waktu dikatakan bahwa, tetapi karena engkau yang mengatakannya, aku pun akan melakukannya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, awal dari hal untuk kita melihat keajaiban, melihat mujizat Tuhan, itu haruslah didahului dengan suatu kemauan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Harus dimulai dengan suatu keyakinan bahwa yang memberi perintah itu adalah Tuhan yang mampu melakukan segalanya. Lalu ketika kita melakukan dengan cara itu, maka pada akhirnya kita pun akan merasakan keajaiban. Kita akan merasakan mujizat yang sangat luar biasa. Tanda ajaib dan tanda heran akan kita saksikan ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Simon sebenarnya cukup alasan untuk menolak melakukannya. Seolah-olah bahwa pekerjaan itu menjadi menghabiskan energi karena sudah sepanjang malam melakukan hal yang sama tapi tidak menghasilkan. Tetapi karena dia tahu yang mengatakan inilah seorang guru yang agung, dia tahu bahwa yang mengatakan ini bukan orang sembarangan tetapi orang yang layak dipercaya, dialah Tuhan. Lalu dia berkata, karena engkau yang mengatakannya, saya pun akan melakukannya. Dan dia lakukan, saudara terkasih nama Tuhan. Seram, jala ditebar, lalu kemudian apa yang terjadi? Jala itu penuh dan hampir sobeklah jala itu. Perahu-perahu itu menjadi penuh. Lalu kemudian harus membutuhkan kapal lain lagi, perahu yang lain lagi untuk menampung ikan-ikan itu. Supaya jangan sampai kapal itu menjadi tenggelam. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, mustahil kita mendapatkan mujizat Tuhan jika kita tidak percaya kepada Tuhan. Mustahil kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan jika kita tidak melakukan perintah Tuhan. Jadi jika saudara ingin merasakan pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, keajaiban yang datang dari Tuhan, maka lakukan firman Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Maka itu adalah awal yang baik untuk kita merasakan keajaiban. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kemudian Simon meresponi hal yang terjadi itu dengan tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dengan berkata, tinggalkan aku karena aku orang berdosa. Dia sudah tahu bahwa ternyata memberikan perintah ini Tuhan. Dan dia sudah tahu bahwa pernyataan Tuhan itu sangat berkuasa. Sehingga mereka yang sepanjang malam tidak menghasilkan apa-apa, tapi sekali tebar mereka mendapatkan banyak ikan. Karena perkataan Tuhan yang penuh kuasa itu. Dan dia sadar akan hal itu dan dia berkata, tinggalkanlah saya ini orang berdosa. Saudara, setelah kita melihat pernyataan kasih Tuhan yang besar bagi kita, perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa kepada kita, maka kita harus mengagungkan Dia, tersungkur di bawah kakinya, memuji Dia, dan juga menyadari bahwa kita sebenarnya orang yang tidak layak, tetapi karena belas kasihan Tuhan. Lalu saudara terkasih nama Tuhan, seketika setelah mereka keluar dari pantai itu ke pinggir, lalu karena dengan rasa takut Simon berkata kepada Tuhan, tinggalkanlah aku. Lalu Tuhan berkata, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Lalu setelah mereka tiba di pinggir pantai, mereka keluar dari perahu itu, mereka meninggalkan ikan-ikan itu, dan mereka mau mengikut Tuhan. Saudara-saudara, perhatikanlah bagaimana apa yang terjadi dalam diri Simon dan juga teman-temannya setelah mereka melihat keajaiban yang datang dari Tuhan. Bahwa mereka mengabaikan ikan-ikan itu dan perahu dan jala-jalanya tertinggal di sana. Bukankah semua itu adalah jalan penghidupan bagi mereka tiap hari?
tetapi sekarang mereka telah memiliki suatu pandangan yang baru, cara pandang yang baru, yaitu bahwa mereka harus mengikut Tuhan. Mereka harus melayani Tuhan. Mereka harus belajar dari Tuhan. Itulah yang mereka lakukan. Mereka meninggalkan segala sesuatu karena Tuhan lebih berharga daripada semua itu. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, apakah kita semua juga sudah menghargai Tuhan lebih daripada apapun yang kita miliki? Apakah kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan untuk kita merasakan keajaiban-keajaibannya? Biarlah ini menjadi renungan bagi kita. Tuhan memberkati. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini. Kami telah diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan agar kami menjadi pelaku kebenaran-Mu, dan untuk kami dapat merasakan keajaiban kasih kuasa Tuhan. Dan biarlah kami juga menjadi pelaku firman Tuhan, dan bahkan juga ya Allah, kami pengikut Tuhan yang sejati, yang mengutamakan Tuhan lebih daripada apapun dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang bekerja pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, biarlah kita senantiasa berada dalam tangan kasih Tuhan, dan pertolongannya senantiasa menjadi milik kepunyaan kita. Tetaplah bersama dengan kami setiap saat dalam merenungkan firman Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua.